Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat untuk mahasiswa dan mahasiswi agribisnis semester 2. Hari ini kita memulai perkuliahan online. Kami harapkan adik-adik bisa melihat di konten Classroom Google dengan kode yang sudah saya kirimkan. Untuk hari ini kita akan membedah materi dengan tema perbedaan koperasi dengan bentuk badan usaha yang lain. Saya harapkan adik-adik selalu semangat dan bisa mengikuti penjelasan saya dengan sebaik-baiknya. Nanti bisa disambung dengan diskusi. Oke. Badan usaha koperasi. Koperasi merupakan alternatif dalam bentuk badan usaha. Koperasi merupakan pengganti bentuk badan usaha yang bersifat kapitalis. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam pelajaran sejarah kemarin bahwa adanya bentuk-bentuk badan usaha seperti PT, CV, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya yang sifatnya lebih mengarah kapitalis, ini kurang bisa mengakar daripada kepentingan anggota. Alternatifnya dengan bentuk badan usaha koperasi ini, maka sokok dulunya dari anggota, oleh anggota, dan bentuk anggota. Cita-cita kesejahteraan anggota diutamakan. Di Indonesia koperasi mengalami perubahan. Yang pertama, pada zaman kebangkitan nasional, koperasi digunakan sebagai alat perjuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak kaum pergerakan ini menggunakan koperasi sebagai alat untuk perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, pada awal kemerdekaan sebagai tahun 1965, koperasi sebagai alat kendaraan politik. Nah, kita mengetahui pada masa setelah kemerdekaan ini banyak terjadi pergolakan politik, banyak perebutan kekuasaan, banyak terjadi pemberontakan. Akhirnya koperasi menjadi alat kendaraan politik bagi kaum golongan tertentu. Pada awal baru tahun 1990, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini arah gerak dari koperasi sudah semakin jelas. Artinya kegiatan badan usahanya ini diarahkan semata-mata untuk, oleh, dan anggota. Artinya kesejahteraan anggota dari kegiatan koperasi ini menjadi hal yang paling utama. Setelah tahun 1990, koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial dan juga mencari keuntungan sehingga kedudukannya sejajar dengan bentuk badan usaha yang lainnya. Artinya dalam perkembangan koperasi ini, dalam bisnisnya, dalam kegiatan usahanya, ini macamnya sudah menyamai PT ataupun CV. Di sini peluang koperasi untuk bersaing dengan badan usaha yang bersifat kapitalis memiliki ruang lingkup yang cukup besar. Apalagi koperasi lebih mengarah kepada kesejahteraan anggotanya. Oke, kita lanjutkan. Pada bentuk-bentuk badan usaha dapat dikelompokkan menjadi dua sektor. Yang pertama, sektor usaha yang disediakan oleh swasta, yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, kegiatan usaha dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor usaha swasta, usaha pemerintah, dan usaha koperasi. Ini mencakup kegiatan usaha yang bisa dilakukan. Artinya dalam kegiatan usahanya, ini koperasi bisa masuk ke segala lini. Baik kegiatan di sektor swasta, ini yang terkait dengan bisnis, mulai bisnis perdagangan, bisnis pertanian, bisnis jasa, ataupun kita bisa masuk ke dalam bisnisnya pemerintah yang bersifat semacam program yang nantinya lewat lelang. Nah, model-model itu bisa dilakukan oleh koperasi. Dan syarat yang harus dimiliki SDM pengurus ataupun karyawannya harus betul-betul mumpuni sehingga kemampuan mereka bisa sejajar dengan badan usaha yang bersifat PT ataupun CV. Perusahaan perorangan, bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab terhadap resiko dan kegiatan usaha. Jadi kalau perusahaan perorangan ini penanggung jawabnya orang tertentu
dan risikonya harus ditanggung orang itu. Perusahaan tidak memerlukan anggaran dasar. Pendiri perusahaan tidak memiliki aturan khusus. Namun beberapa lapangan perusahaan memerlukan izin pemerintah daerah. Nah, perbedaannya di sini. Jadi semua kalau perusahaan perorangan, semua risiko, semua kegaduhannya ditanggung oleh perorangan. Dan untuk usaha-usaha tertentu memerlukan izin dari pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Perusahaan perorangan bermodal terbatas untuk membiayai dan membangun usahanya, bersangkutan dapat menggunakan modal pinjaman. Tidak mengenal adanya pemisahan antara kekayaan dengan perusahaan dan kekayaan pribadi. Pengusaha mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Keuntungan bersih diraih perusahaan seluruhnya menjadi hak milik. Ya. Jadi dalam pengelolaannya, baik kekayaan perusahaan maupun kekayaan pribadi ini tidak ada batas, karena sifatnya adalah perusahaan perorangan dan seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik perorangan. Contoh yang kedua adalah persekutuan firma. Persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan. Jadi firma itu didirikan oleh lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Atau persekutuan dalam menjalankan perusahaan di bawah nama bersama, didirikan tanpa mengeluarkan saham. Para sekutu secara bersama-sama membuat akta pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, dibatalkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam berita acara negara. Artinya bentuk firma ini didirikan harus di depan notaris dan harus sudah dalam keputusan pengadilan, nanti akan diterbitkan dalam bentuk berita acara negara. Itu dalam bentuk persekutuan firma. Apabila mengalami kerugian, maka perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran hutang, maka kekayaan pribadi para sekutu menjadi tanggung jawab atas pembayaran hutang tersebut. Sedangkan hutang belum lunas, antar sekutu secara proporsional banyak yang dimasukkan dibagi menurut modal yang masuk atau sesuai saham yang masuk. Oke, bentuk yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Suatu kumpulan dari orang-orang yang berpihak dan diakui oleh hukum untuk berusaha dan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Modal usaha dan PT terdiri di atas saham-saham atau pemegang saham. Kekayaan terdiri PT terpisah dari kekayaan pemiliknya. Artinya kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan ini dipisah. Dalam hal likuiditas, jika perusahaan masih mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar, maka para pemegang saham hanya bertanggung jawab terhadap kerugian sebatas jumlah saham yang dimiliki. Nah, ini perbedaannya antara koperasi firma dengan PT. Jadi kalau PT, apabila perusahaan ini mengalami kerugian, maka tanggung jawab pemilik saham hanya sebatas menanggung kerugian terhadap saham yang dimiliki saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk PT ini didukung oleh akta resmi dari notaris yang disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta disahkan harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia. Jadi artinya dokumen akte pendirian PT ini harus betul-betul dinotariskan dan nantinya akan disahkan oleh Kementerian Kehakiman. Perangkat organisasi PT terdiri atas rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka perangkat organisasi ditambah Dewan Audit sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Jadi artinya sebenarnya PT itu bisa mendirikan usaha jasa perbankan, tapi syarat ketentuan dari BI ini harus dipenuhi. Harus ada namanya Dewan Audit. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan.
Dalam PT dikenal beberapa jenis modal, yaitu modal dasar, modal yang didapatkan, dan modal yang disetor. Nah, modal dasar ini adalah modal yang pertama kali disetor oleh pemegang atau pendiri dari PT. Terus modal yang ditempatkan dan modal yang disetor ini disatukan. Ini sebagai modal untuk pengelolaan dari perusahaan atau PT perseroan tadi. Nah, kita lanjutkan. Modal yang ditempatkan adalah modal yang satu dimasukkan pada waktu pendiriannya merupakan jumlah keikutsertaan para pendiri. Ini biasanya disebut dalam istilah saham. Modal yang setor adalah modal yang benar-benar telah diserahkan pada perusahaan tersebut. Nah, modal setor ini tidak boleh hanya dalam bentuk tulisan, tapi nilai rupiahnya harus terwujud. Itu dikatakan modal setor. Nanti tercatat di perusahaan dalam bentuk saham. Bentuk badan usaha yang kuat adalah perusahaan daerah. Didirikan suatu peraturan daerah dan telah mendapat pengesahan dari instansi atasannya, yaitu Menteri Dalam Negeri bagi daerah tingkat 1 dan Gubernur bagi daerah tingkat 2. Artinya bahwa pemerintah dengan izin Menteri Dalam Negeri ini bisa mendirikan perusahaan daerah. Contohnya seperti badan usaha milik negara. Kalau di tingkat provinsi atau kabupaten ada namanya perusahaan daerah. Seperti di Kabupaten Kediri ini ada namanya perusahaan daerah perkebunan Margonoyo. Ada lagi perusahaan daerah Bank Daerah Kabupaten Kediri. Ini contoh dari perusahaan daerah. Siapa pengguna jasa atau tujuan pendirian? Nah, ini beberapa perbedaan. Kalau koperasi didirikan atas dasar kesamaan cita-cita serta kesamaan hak dan kewajiban di antara anggotanya. Jadi artinya para pendiri koperasi itu mereka mendirikan karena ada kesamaan hak dan ada kesamaan kewajiban. Berbeda kalau badan usaha. Tujuan pendirian usaha atau perseroan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi artinya kalau badan usaha lain, apakah itu firma, perusahaan perseorangan, PT atau badan usaha daerah, ini yang dikejar adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kita lihat dari tujuannya. Koperasi menjalankan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Jadi kalau koperasi ini lebih menekankan pada kesejahteraan ekonomi anggotanya. Tapi kalau kita lihat pada perusahaan firma, perseorangan, PT atau perusahaan daerah, prestasi perusahaan perseroan biasanya diukur dari segi jumlah keuntungan yang diperolehnya. Artinya perusahaan yang bersifat perseorangan, firma, PT atau perusahaan daerah, semakin besar keuntungan yang diperoleh, dikatakan perusahaan itu semakin bagus. Kita lihat dari sisi koperasi. Koperasi lebih mementingkan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau kita lihat perbandingan di sini antara koperasi dengan badan usaha lainnya, ini koperasi ini lebih bersifat merakyat, lebih mementingkan kesejahteraan anggotanya. Tapi kalau badan usahanya lebih bersifat kapitalis, mementingkan kepentingan mereka sendiri. Yang dikejar apa? Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, kita lanjutkan. Koperasi melakukan usaha modal awal dimulai dari simpanan pokok anggotanya. Sedangkan dari badan usaha lain, modal awal usaha tersebut berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya. Jadi ini perbedaan modal setornya.
Koperasi bisa memanfaatkan sumber-sumber lain baik dari dalam maupun dari luar koperasi. Ini koperasi untuk pemegang bisa mengambil dari bank atau pihak ketiga. Lalu dari pihak ketiga ini dimungkinkan bisa berupa pinjaman atau permintaan. Dalam perjalanannya perusahaan dapat menambah modalnya dengan menjual sebagian sahamnya pada masyarakat melalui pasar modal. Nah ini bedanya. Jadi untuk badan usaha lain ini untuk memperoleh tambahan modal, mereka menjual sahamnya keluar atau istilahnya melakukan pemakai. Kalau koperasi modal besar berubah-ubah, tergantung mutasi keluar masuknya para anggota. Artinya di sini semakin besar jumlah anggota koperasi, maka modal yang didapat akan semakin besar. Dan perlu diketahui, karena koperasi dari anggota oleh anggota, maka tumpuan dari seluruh keuntungan koperasi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan ekonomi anggota. Dalam koperasi, kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota. Kalau di badan usaha lain, kekuasaan perusahaan masyarakat di tangan pemilik pemegang saham. Jadi artinya kalau di koperasi ini seluruh rapat anggotanya adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi bagi perusahaan-perusahaan, mereka yang memiliki saham tertinggi adalah menjadi pemilik utama. Itu berbeda. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kedudukan yang ditempuh koperasi, artinya kedudukannya sama dan kewajibannya sama. Kalau dalam badan usaha lain, jumlah milik saham akan sangat menentukan dominasi pemegang saham dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh manajemen perusahaan. Artinya mereka yang memiliki saham paling tinggi memiliki kekuasaan paling tinggi. Dalam koperasi, kebijakan ditetapkan oleh rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan harus dipertanggungjawabkan secara periodik lewat rapat anggota tahunan atau RAT. Tapi kalau PT ini pertanggungjawabannya lewat rapat pemegang saham. Oke. Kita lanjutkan hubungan dalam badan usaha antar pemilik ini tidak jelas karena secara konsepsional mereka berputar pada kepentingan. Tapi kalau dalam koperasi ini hubungan antar anggota baik pengurus karyawan ini bersifat kekeluargaan dengan atas asas gotong royong dan atas dasar kepentingan untuk memperoleh kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjutkan. Untuk balas jasa atas modal koperasi ini terbatas, artinya diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi kalau badan usaha balas jasa atas modal tidak terbatas, ditentukan apa? Besar kecilnya saham yang dimasukkan. Oke, dalam koperasi untuk pembagian keuntungannya dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha. Tapi kalau dalam badan usaha lainnya, pembagian keuntungannya dalam bentuk dividen yang diputuskan dalam rapat anggota pemegang saham. Kita masuk koperasi PS gotong royong. Asas koperasi itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 5 adalah kekeluargaan dan kegotong royongan. Namun koperasi tidak sama dengan gotong royong. Koperasi sebagai organisasi ekonomi didirikan dengan kesadaran untuk merebut perbaikan penghidupan. Sedangkan gotong royong sebagai organisasi sosial diadakan karena adanya perasaan dan tanggung jawab untuk keluar dari suatu kesulitan atau kesusahan.
Jadi akhirnya antara kekeluargaan dan kegotong royongan ini dipadukan menjadi satu kesatuan yang akhirnya sebagai langkah karena operasi. Nah, ini dilihat dari tujuan, saya ini bisa dibaca. Mungkin sedikit gambaran pokok saja. Jadi untuk operasi ini tujuan didirikan karena kebutuhan ekonomi untuk anggotanya. Terus sifatnya untuk waktu yang lama. Kalau CB diajukan atau didirikan didorong oleh perasaan terikat pada masyarakat dan mencakup kehidupan. Sifatnya hanya selama diperlukan. Artinya sewaktu-waktu bisa dibubarkan oleh para pemegang saham. Sedangkan ketentuan lain untuk langkah gerak operasi ini jatuh dalam ketentuan dan peraturan pemerintah. Ada beberapa undang-undang yang mengatur. Sedangkan dilihat dari tujuan dari kegiatan, terutama untuk anggota dan baru untuk masyarakat lingkungan daerah kerjanya. Jadi kalau operasi ini sifat sosialnya tidak ditinggalkan. Artinya di samping memikirkan kepentingan anggotanya, kepentingan dari masyarakat sekitarnya juga menjadi akses mereka. Ini berbeda dengan itu. Karena ia menjadi alat yang bersifat kapitalis. Seluruh kegiatan usahanya ini lebih diutamakan untuk kepentingan mereka para pemilik atau pemegang saham. Mungkin sedikit itu gambaran dari materi tadi ini tentang koperasi dan perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Misalkan ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan via WA atau chat suara. Jangan lupa meskipun perkuliahan hari ini kita dengan cara online, tapi semangat belajar dan semangat kita meraih ilmu tidak perlu pantang menyerah atau tidak. Semangat terus untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.